Hai, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Dewi Ciptaningrum, mahasiswi Pendidikan Bahasa 2020 Pasca Sarjana UNJ. Dan kali ini saya akan membahas mengenai rubrik penilaian, yaitu terkait pada tugas UAS, evaluasi dan pengukuran dalam pengajaran bahasa dan sastra. Dan sebelumnya, terima kasih kepada Prof. Henry dan Pak Samsi atas bimbingannya kepada saya dan teman-teman saya di semester 2 kali ini. Baik, langsung saja kita bahas mengenai rubrik penilaian pada keterampilan menulis teks narasi. Oke, nah untuk teman-teman pengajar pastinya sudah tidak asing lagi ya mendengar kata rubrik penilaian. Kenapa sih kita harus menggunakan rubrik dan apa sih manfaatnya? Dan pastinya dengan menggunakan rubrik penilaian ini pastinya ada tujuan tertentu, yaitu di mana kita sebagai pengajar bisa memberikan masukan, feedback pada siswa-siswi kita, dan juga kita sebagai pengajar bisa mengetahui sejauh mana keterampilan berbahasa siswa. Oke, nah kali ini saya terfokus pada pengajaran bahasa Inggris, yaitu pada teks narasi ya. Dan langsung saja kita fokus pada pendapatnya Brown tahun 2007 ya, yang mana beliau menguraikan ada dua metode utama dalam penilaian sebuah tulisan, yaitu metode analitik dan metode holistik. Atau di sini kita pakai istilah berbahasa Inggris, yaitu ada analytic scoring method dan ada holistic scoring method. Dan perbedaan antara keduanya yaitu ketika teman-teman pengajar di tingkat sekolah dasar ya dalam menilai tulisan siswa-siswinya bisa menggunakan holistic scoring method, yang mana penilaiannya dilakukan secara general. Sedangkan untuk teman-teman pengajar di tingkat SMP maupun di SMA bisa menggunakan analytic scoring method, di mana pada sebuah skills yang diujikan, yang dinilai ya, maka ada beberapa poin yang harus dinilai. Ada beberapa kategori ya yang atau beberapa poin yang bisa atau harus dinilai seperti itu. Dan di sini langsung saja contohnya. Nah, di sini merupakan template dari analitik rubrik ya. Di sini ada kategori 1 sampai 4 dan bahkan juga bisa lebih dari 4 sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Dan juga di sini bisa dari tingkat pemula sampai tingkat mahir, dan pastinya ada scoringnya di sebelah kanan sini ya, teman-teman bisa lihat ya. Dan juga ada beberapa deskripsi di sini. Dan ada referensi yang mengatakan bahwa ketika kita ingin membuat sebuah rubrik itu tidak ada acuan khusus ya, dimana kita sebagai pengajar, sebagai guru bisa mengembangkan, bisa berkreasi sesuai dengan tujuan tertentu. Oke, dan ini adalah contoh template dari holistik ya. Di sini untuk teman-teman pengajar di sekolah dasar bisa memberikan penilaian secara general, ada skor 1 sampai skor 4. Dan biasanya untuk pemula ya biasanya untuk dengan klasifikasi yang masih belum ini ya, belum lengkap, atau mungkin ada beberapa komponen yang atau beberapa kategori yang kurang, maka bisa dimulai dengan memberikan skor 1 seperti itu sampai 2, 3, bahkan sampai sudah mahir di skor 4 seperti itu. Dan kemudian di sini menurut Hinton tahun 1989 ya menilai 5 komponen pada keterampilan menulis dengan istilah sebagai berikut. Nah, ini ada 5 nih. Ada isi atau konten, ada organisasi atau organization, di mana nomor 2 ini di organisasi ini adalah merupakan sebuah struktur teks yang ada di dalam tulisan tersebut. Yang ketiga adanya vocabulary atau kosakata, structure, tata bahasa, dan juga ada punctuation atau mekanik. Nah, lebih bahasa singkatnya adalah, bahasa mudahnya itu adalah tanda baca seperti itu ya. Kemudian di sini saya mengambil contoh pada native text atau teks narasi kelas 9. Nah, di sini tertera pada KD 37 ya dan 47 mengenai fairy tale atau dongeng. Oke, nah di sini sebelumnya kita paparkan terlebih dahulu kepada siswa-siswi kita bahwa ya naratif teks itu jenisnya banyak, tapi saat ini kita fokusnya pada fairy tale atau dongeng. Kemudian kita beri satu judul misalnya ya, atau mungkin beberapa judul lainnya. Kemudian di sini kita dapatkan hasil sebuah tulisan siswa, misalnya siswa SMP ya yang membuat cerita, menulis kembali ya cerita dari Pinocchio gitu. Dan pastinya sebelum kita memberikan tugas ini, kita sebagai guru harus memberikan sebuah memberikan sebuah penjelasan terlebih dahulu ya mengenai apa itu narrative text, ciri-cirinya seperti apa dan lain-lain, karena akan berpengaruh pada
praktiknya nanti ketika mereka menghasilkan sebuah produk, kita bisa menilai apakah sudah terdapat komponen yang sudah kita jelaskan sebelumnya, misalnya penggunaan pasten gitu ya, penggunaan kata jumlah kedua ya, lalu strukturnya apakah memang sudah lengkap atau belum, dan yang pastinya kontennya berkaitan dengan judul atau tidak, seperti itu. Kemudian, nah di sini di dalam teks narasi itu juga ada strukturnya atau bagian organisasi tadi ya, di mana terdapat generic structure dari teks tersebut. Misalnya ada orientation, lalu kemudian beranjak pada complication dan berakhir pada resolution. Seperti itu. Dan kemudian ini contoh dari template saya, karena saya terfokus pada dari pengajaran kelas 9 ya, siswa SMP, maka saya menggunakan template dari metode analitik ya. Nah, di sini ada level dan kategorinya. Yang pertama ini, di layar pertama ini merupakan konten ya, dari tingkat pemula sampai tingkat mahir. Lalu ada scoringnya, ada skala-skalanya juga untuk penilaian yang sudah ditetapkan. Kemudian, nah di sini ini ini strukturnya ya, atau rhetorical structure ya. Skornya 20 di sini, dan sudah terbagi-bagi di sini dari pemula sampai mahir. Kemudian ada vocabulary atau kosakata ya, dengan skor akhirnya 20, di mana ada klasifikasinya untuk tingkat pemula rentan skornya 9 sampai 7, untuk yang developing 13 sampai 10, dan seterusnya sampai tingkat mahir. Kemudian ada structure atau tata bahasa ya. Di sini skor akhirnya 25. Nah, di sini juga ada klasifikasinya, kategorinya seperti apa, kriterianya seperti apa, ya, apakah sesuai dengan tatanannya sesuai dengan subjek dan pola kalimatnya, apakah sudah terdiri dari subjek dan verb, seperti itu. Dan juga apakah sudah menggunakan penggunaan kata kerja kedua pada teks narasi dan lain sebagainya. Dan kemudian terfokus juga yang poin terakhir atau kategori terakhir, yaitu pada mekanik penulisan atau punctuation atau tanda baca ya, dan lain sebagainya. Di sini ada 5 skornya ya, sudah ada skornya juga di bagian bawah. Nah, untuk pemula 2, yang developing 3, dan seterusnya sampai paling tinggi 5. Oke, dan ini referensi saya dapatkan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf, and thanks for watching. Bye bye.